Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siskomdik. Kalau pada video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas tentang Microsoft Excel. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana teknik presentasi dengan PowerPoint. Jadi, presentasi dapat digambarkan sebagai teknik penyajian atau penyampaian suatu topik, hasil gagasan, ide, karya inovatif, informasi oleh seseorang kepada orang lain. Banyak jenis-jenis presentasi, antara lain adalah yang pertama, impromptu. Jenis presentasi impromptu adalah jenis presentasi yang disampaikan oleh presenter tanpa persiapan apapun. Contohnya adalah beberapa orang yang menghadiri diskusi tanpa ada agenda untuk memberikan presentasi. Yang kedua adalah presentasi manuskrip. Jadi presentasi ini dilakukan dengan menggunakan naskah sebagai acuannya. Misalkan seperti pidato-pidato yang sering kita lihat yang menggunakan naskah sebagai acuannya. Yang ketiga adalah jenis presentasi memoriter. Jadi ini adalah jenis presentasi yang berdasarkan hafalan naskah. Jadi jenis presentasi ini tidak menggunakan teks atau naskah karena sebelum melakukan presentasi mereka sudah menghafalkan naskah tersebut. Jadi ketika presentasi tanpa menggunakan naskah dan teks. Yang keempat adalah jenis presentasi extempore. Jadi ini adalah jenis presentasi di mana presenternya sudah menyiapkan materi secara baik dan media pendukungnya. Terus tujuan presentasi adalah yang pertama, memberikan daya tarik kepada peserta, menciptakan suasana presentasi yang nyaman dan interaktif. Maksudnya interaktif itu kita bisa berhubungan dua arah. Jadi bukan hanya peserta monoton mendengarkan saja, tapi dia bisa memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan. Dan juga bisa menjawab pertanyaan dari peserta lain ketika melakukan presentasi. Terus mampu mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti presentasi dari awal sampai dengan akhir. Supaya lebih menarik presentasi, materi yang disampaikan kepada peserta harus memiliki beberapa syarat agar dapat diterima oleh peserta. Contohnya, yang pertama, bersifat memberikan informasi yang terbaru. Terus yang kedua, dapat memberikan keyakinan. Jadi dapat meyakinkan peserta tentang kebenaran informasi yang kita sampaikan. Terus agar bisa diterima oleh peserta, seorang presenter yang melakukan presentasi tentu seharusnya menggunakan sikap yang baik dan bahasa yang tertata. Terus selanjutnya adalah memberikan wawasan baru bagi peserta presentasi. Terus selanjutnya adalah menggunakan cara yang baik dalam menyampaikan, dan jangan lupa harus bersifat menghibur. Jangan terlalu formal atau terlalu tegang ya. Diselingi atau dibubuhi dengan beberapa candaan supaya suasana di dalam presentasi tersebut tidak terlalu tegang. Terus ketika membuat materi presentasi, hendaknya memperhatikan beberapa hal-hal berikut. Yang pertama adalah tentukan judul atau tema yang akan disajikan. Menggunakan metode alur materi yang singkat dan padat serta jelas. Alur materi yang disampaikan di dalam presentasi
harus urut dan teratur. Sebaiknya menggunakan media tambahan seperti suara, gambar, video, supaya lebih interaktif antara presenter dan peserta presentasi. Hendaknya setiap slide yang kita tampilkan itu mengandung sebuah subtema dari topik materi yang jelas. Terus penataan huruf, gambar, terus kata hendaknya menggunakan unsur warna yang menarik. Misalkan jika backgroundnya putih, hendaknya kita menggunakan teks yang kontras dengan background tersebut. Bisa menggunakan, jika backgroundnya putih, bisa menggunakan teks warna merah atau biru. Jangan sampai menggunakan background putih terus kita menggunakan teksnya warna putih, jadi nggak kelihatan. Terus agar materi yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh peserta, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagi seorang presenter harus berpenampilan menarik dan sopan. Jangan sampai menyampaikan presentasi kita menggunakan kaos oblong, tidak memakai sepatu, terus rambut kurang rapi, seperti itu. Jadi harus menarik. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan menguasai materi yang akan kita sampaikan. Persiapkan materi pendukung seperti audio, gambar, video, dan file-file lainnya. Dalam membawakan presentasi, seorang presenter harus menggunakan intonasi nada yang jelas, kata yang sangat mudah dipahami, terus santai, jangan terlalu tegang, dan diikuti gerakan tubuh untuk menguatkan materi yang kita sampaikan. Hendaknya menciptakan suasana yang humoris, tapi harus dalam batas norma kesopanan untuk membuat kondisi lebih santai dan rileks. Jadi itu beberapa cara yang digunakan untuk mempersiapkan diri ketika melakukan presentasi kepada audiens atau peserta supaya presentasi kita lebih menarik dan diminati. Oke, semoga bermanfaat. Salam Siskomdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.